Selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Terpuji namanya oleh karena kita diperkenankan lagi saat ini berjumpa dalam renungan malam Gereja Toraja Jemaat Tamalate edisi Rabu 30 Desember 2020. Mari kita bersyukur di dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di sorga, oleh karena kami diperkenankan lagi berada pada tanggal 30 Desember yang merupakan hari-hari terakhir di tahun 2020 ini. Kami bersyukur, berterima kasih boleh menikmati firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkannya. Layakkan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari 2 Petrus 3 ayat 14 sampai dengan 16. 2 Petrus 3 ayat 14 sampai dengan 16. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita sementara berada dalam suasana yang penuh dengan sukacita oleh karena merayakan Natal dan akan menyambut tahun baru 2021. Barangkali ada di antara kita saat ini sementara menantikan atau menunggu seseorang yang dikasihi, entah itu anak-anak, saudara-saudara, orang tua, kolega, dan lain-lain. Ada statement yang menyatakan bahwa menunggu atau menanti adalah pekerjaan yang sangat membosankan. Hal ini adalah benar. Namun ada beberapa orang yang tidak sependapat dengan statement tersebut. Kesabaran seseorang dapat diukur atau dapat dilihat pada saat ia sedang menanti atau sedang menunggu. Entah menanti pekerjaan, menanti sebuah hadiah, menanti janji atau harapan. Ada statement lain yang menyatakan bahwa menanti adalah seni menata hati atau sebuah seni menguatkan hati. Karena terkadang pada saat kita menanti, saatnya juga kita akan menerima suatu kenyataan bahwa setelah ada perjumpaan, di situ ada sukacita, terkadang juga ada kekecewaan. Dan sebaliknya pula, ada saat-saat tertentu kita yang dinantikan. Entah orang menantikan pertolongan kita, kehadiran kita, pemberian kita, dan lain sebagainya. Dan tentunya pada saat ada perjumpaan, kita akan kecewa. Kalau kita melihat kenyataan bahwa
yang kita inginkan terjadi pada saat perjumpaan hal-hal yang baik. Namun pada kenyataannya kita akan menemukan hal-hal yang membuat kita kecewa. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini mengajarkan kita untuk bagaimana menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita dalam mengisi masa penantian. Kesempatan inilah yang harus dijawab melalui tindakan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dalam hal tersebut, kita diberi tanggung jawab untuk berpegang pada Kristus dan firman-Nya. Bukan hidup seenak hati kita, tetapi kita diberi kesempatan untuk bertumbuh dalam anugerah-Nya dengan tetap berpegang kepada pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus, dengan memiliki kehidupan rohani yang berkualitas dalam kebenaran. Lalu, bagaimana cara kita mengisi penantian? Dalam ayat yang ke-14 dikatakan, "Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan-Nya dalam perdamaian dengan Dia." Di sana ada kata berusaha. Kita harus berusaha. Artinya kita melakukan sesuatu sehingga membuat diri kita tak bercacat dan tak bernoda di hadapan hadirat-Nya. Pada saat kita menunggu, kita akan bertanya-tanya kapan Dia datang. Pertanyaannya, kapan Dia datang? Kedatangan hari Tuhan merupakan otoritas Tuhan. Tiada satu pun dari kita yang akan tahu kapan kedatangannya. Kalau kita mau bicara jujur, terkadang selalu ada dalam niat kita untuk melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Niat kita untuk hidup suci, tetapi terkadang kesabaran kita berkurang, dan saat itulah terkadang kita jatuh. Terkadang yang ada di benak kita adalah keselamatan yang kita peroleh, adalah pemberian dari Tuhan Allah, sehingga kita tidak perlu berusaha. Yang dibutuhkan sekarang adalah perjuangan, yaitu memelihara kehidupan rohani. Perjuangan diartikan bahwa kita harus berusaha. Oleh karena tanpa ada usaha, itu semua adalah sia-sia. Kita bukanlah siapa-siapa. Pada saat kita memiliki sesuatu, marilah kita berbagi dengan orang-orang yang kita cintai. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita sudah berada pada hari kedua di penghujung tahun 2020, besok tanggal 31, hari ini tanggal 30. Mari kita mengenang kembali apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan kita merasa tidak berguna oleh karena ada kesusahan yang terjadi, oleh karena ada penderitaan, sehingga membuat kita putus asa dan lari dari Tuhan. Jangan pun kita sombong hati pada diri kita dengan apa yang ada pada kita sekarang ini. Kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain yang tidak memiliki. Karena kita percaya bahwa apa yang kita miliki itu adalah titipan dari Tuhan. Saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19, mari kita uji dan lihat kembali apakah waktu yang Tuhan berikan kepada kita boleh kita jalani dengan hidup tak bercacat. Mari kita membangun iman dengan tetap percaya kepada Tuhan. Rasul Petrus memberi nasihat kepada kita bahwa mari kita menjaga kehidupan kita agar tak bercacat, dan kita memelihara kehidupan rohani dengan setia dan sabar,
selama masa-masa penantian kedatangan Kristus. Jangan lengah, tetapi tetaplah bersabar melakukan yang benar. Pelihara kehidupan rohani dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Kalau saat ini kita sementara bersuka cita atau berbahagia, kita bersyukur kepada Tuhan. Namun kita akan lebih bersyukur ketika kebahagiaan kita bagi dengan orang lain. Atau orang lain akan merasakan kebahagiaan oleh karena kehadiran kita. Semoga Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa, sahabat. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di sorga. Oleh karena Engkau telah perkenankan kami membaca dan mendengarkan firman Tuhan, di mana kami diajak untuk mengisi hari-hari hidup kami dengan tak bercacat, tak bercelah, sambil menanti kedatangan-Mu. Kami berterima kasih kalau kami boleh berada pada hari-hari terakhir di tahun 2020. Kami percaya kami ada saat ini oleh karena kasih dan pemeliharaan-Mu, sehingga kami boleh melewati berbagai pergumulan hidup kami. Namun pun demikian, banyak hari-hari yang kami lewati dengan penuh sukacita oleh karena berbagai kesuksesan, keberhasilan, dan lain-lain sebagainya. Saat ini kami berdoa untuk jemaat atau keluarga-keluarga dalam berbagai kondisi dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit di rumah sakit, di rumah mereka masing-masing atau di tempat-tempat khusus. Biar mereka boleh mengalami kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Kami juga berdoa buat orang-orang yang merasakan kehilangan orang-orang yang dicintai dan mencintai mereka. Tidak mudah untuk menerima semuanya itu. Banyak yang terpukul oleh karena kehilangan. Namun kami percaya Tuhan, Engkau akan menguatkan kami. Dan kami akan mengisi hari-hari kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang bersuka cita karena hari ulang tahun perkawinan, ketambahan atau kelahiran anggota baru dalam keluarga. Kuduskanlah kesukacitaan mereka. Saat ini juga kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami dengan berbagai kebijakan mengatasi pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan, kami seluruh masyarakat dan jemaat akan melakukan yang terbaik dalam rangka mendukung semuanya itu. Kami akan bersama-sama dengan pemerintah mendukung program-program yang telah dicanangkan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, ketika kami akan memasuki tahun 2021. Kiranya Engkau memperkenankan kami untuk hidup lebih baik lagi. Dengarkanlah doa dan permohonan kami. Kami berseru dan berserah kepadamu melalui perantara Putra Tunggal Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, renungan malam Gereja Toraja Jemaat Tamalate edisi Rabu 30 Desember 2020. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.